Sari, si penjual ikan yang jujur. Di sebuah desa kecil yang ramai setiap pagi oleh suara pedagang pasar, hiduplah seorang gadis kecil bernama Sari, berusia 10 tahun. Wajahnya selalu ceria, meski hatinya menyimpan duka yang mendalam. Sari adalah seorang yatim piatu. Sejak kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan, Sari tinggal bersama bibinya yang sederhana. Untuk membantu kehidupan sehari-hari, setiap pagi buta Sari ikut berjualan ikan di pasar. Tangannya kecil, tapi semangatnya besar. Ia tak bisa lagi bersekolah, tapi ia tak pernah mengeluh. Nanti, kalau sudah besar, aku mau punya toko sendiri, gumam Sari suatu hari saat merapikan ikan di lapaknya. Mimpinya tinggi, meski sepatu sekolahnya sudah tergantung di dinding sejak lama. Suatu pagi, seorang pria paruh baya datang membeli ikan. Ia mengenakan baju sederhana, namun wajahnya ramah dan matanya tajam memperhatikan sekitar. Sari melayani pria itu dengan sigap dan sopan. "Ini kembaliannya, Pak," ucap Sari sambil menyerahkan beberapa lembar uang. Namun setelah pria itu pergi, Sari menghitung ulang dagangannya, dan jantungnya langsung berdegup kencang. Ia salah memberikan kembalian. Kelebihan hampir 100.000 rupiah. Meski uang itu bisa saja dianggap rezeki, hati kecil Sari tak tenang. Ia tahu, uang itu bukan miliknya. Maka ia berlari menyusuri pasar, bertanya kepada pedagang lain. "Pak, Bu, lihat bapak yang beli ikan di tempat saya tadi? Pakai kemeja kotak-kotak." Beberapa menggeleng, yang lain sibuk sendiri. Matahari mulai meninggi, kaki Sari mulai pegal, tapi ia tak menyerah. Akhirnya, di dekat toko emas besar di ujung pasar, Sari melihat sosok yang sama tengah memilih-milih perhiasan. Dengan napas terengah, Sari mendekati dan berkata, "Maaf Pak, saya tadi salah kasih kembaliannya. Ini kelebihan uang Bapak." Pria itu menatapnya. Sekilas terdiam, lalu tersenyum. "Kau anak yang jujur, sangat jujur." Ternyata, pria itu adalah pemilik toko emas tersebut. Ia datang ke pasar bukan hanya untuk beli ikan, tapi juga melihat-lihat karakter orang. "Namaku Pak Mastra, dan kamu telah menunjukkan kejujuran yang langka hari ini." Sejak hari itu, hidup Sari berubah. Ia ditawari pekerjaan sebagai asisten kecil di toko emas Pak Mastra. Ia bekerja dengan giat, sambil belajar menghitung, menulis, dan mengenal dunia usaha. Tahun demi tahun berlalu. Dari seorang gadis penjual ikan, Sari tumbuh menjadi perempuan tangguh dan cerdas. Pak Mastra menganggapnya seperti anak sendiri. Saat usia Sari menginjak 25 tahun, Pak Mastra yang sudah uzur memutuskan pensiun. Dan kepada siapa ia mempercayakan tokonya? "Sari, ini toko sekarang milikmu. Kau telah menjaga kejujuran sejak kecil. Sekarang giliranmu menjaga warisan ini." Air mata Sari menetes. Dulu ia hanya anak kecil di pasar yang tak bisa sekolah. Kini ia pemilik toko emas terbesar di kotanya. Dan setiap kali seseorang bertanya bagaimana ia bisa sukses, Sari hanya menjawab, "Karena aku percaya, kejujuran itu tidak akan membuat kita miskin. Justru dari sanalah semua rezeki bermula." Pesan moral: jadilah jujur dalam hal kecil maupun besar. Karena dari kejujuranlah pintu rezeki dan kepercayaan akan terbuka. Demikian cerita kita kali ini. Jika kalian suka cerita seperti ini, silahkan dukung channel ini dengan subscribe, like dan komen positif. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.